Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afan, pertama dari Prodi Sistem Informasi, kelas 7D, dengan NIM 231103158. Ya, video kali ini saya akan membahas tentang materi metode clustering ya, di dalam matkul data mining. Untuk topik yang saya bahas kali ini yaitu mencakup 5. Yang pertama itu ada pengertian, kedua itu ada konsep teori, ketiga langkah kerja atau alur prosesnya, keempat itu contoh, dan yang terakhir itu kesimpulan. Nah, apa sih metode clustering ini? Metode ini itu merupakan salah satu teknik dari algoritma machine learning, yaitu unsupervised learning, yang dimana algoritma ini membagi populasi atau data point dengan sifat yang sama ke beberapa untuk dikelompokkan. Nah, dalam kondisi apa metode ini diterapkan? Yang pertama itu saat analisis mulai dengan dataset yang besar dan tidak. Nah, kondisi ini itu paling tepat ya, di mana menggunakan clustering karena algoritma ini tuh dapat mengambil dataset dengan jumlah yang banyak tanpa ada instruksi yang mengubahnya menjadi sesuatu yang berguna. Yang kedua, saat tidak diketahui jumlah dari kelas yang ingin dibagi. Nah, salah satu langkah yang tepat apabila ingin memulai tahap preparasi dengan menggunakan algoritma ini. Business question yang ditetapkan dapat terjawab terkait dengan dataset. Yang terakhir itu saat ingin mencari anomali pada dataset. Dan mencari anomali pada dataset, maka menggunakan algoritma clustering adalah pilihan yang tepat. Karena dengan algoritma ini, dataset tersebut dapat diidentifikasikan sehingga dapat membantu untuk mengoptimalkan hasil yang didapatkan dalam waktu jangka panjang. Nah, ada dua metode populer yaitu metode Kamen's clustering dan metode clustering. Nah, apa sih itu Kamen's? Kamen's itu adalah algoritma unsupervised machine learning yang digunakan untuk pengelompokan data dan pengenalan pola. Caranya adalah dengan memilih beberapa titik data awal secara acak, lalu memindahkan sehingga pengelompokan itu paling ideal. Kamen's ini sering digunakan dalam berbagai bidang seperti segmentasi gambar, segmentasi pelanggan, riset pasar, dan pengelompokan dokumen. Nah, gimana sih cara kerja atau alur proses dari Cummins ini? Yang pertama itu kita uh, jumlah klaster yang ingin dibuat misalkan K3. Nah, di sini saya juga sudah menyediakan contoh gambarnya. Nah, yang kedua itu pada titik data K secara acak dan letakkan tiap titik clusternya sebagai center. Nah, gambar itu kan tanda X sebagai centroidnya. Yang ketiga, kelompokkan semua titik data sesuai dengan jarak centroid terdekat yang telah dibuat. Langkah ini itu membutuhkan perhitungan jarak menggunakan Euclidean distance. Dan yang terakhir itu, ulangi langkah 3 sehingga centroid yang ideal ditemukan, yaitu saat titik-titik data tidak lagi bervariasi. Perhitungan Cummins ini dapat dilakukan menggunakan tools seperti Java, Python, MATLAB, dan R. Nah, yang selanjutnya itu apa sih metode Matroids ini? Ini adalah algoritma unsupervised machine learning yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kesamaan antar titik data dengan Cummins, tapi memiliki perbedaan penting, yaitu pada pusatnya. Karena pada Cummins merupakan titik data asli dari dataset, bukan nilai rata-rata. Karena menggunakan data nyata sebagai pusat. Nah, ini itu menjadi lebih kuat terhadap outlier dan data yang tidak normal, sehingga hasil pengelompokannya lebih stabil. Metode ini
dalam berbagai bidang seperti analisis pelanggan, deteksi anomali, dan lain-lain, terutama ketika dataset mengandung nilai ekstrim. Ini adalah alur prosesnya yang proses dari K-Medoids. Yang pertama itu kita memilih jumlah klaster, pastinya pengguna yang menentukan. Yang kedua, pilih titik data secara acak dari kumpulan data untuk dijadikan medoid awal. Yang ketiga, untuk setiap titik data dalam kumpulan data, tetapkan ke medoid terdekat berdasarkan metrik acak yang dipilih. Yang keempat, untuk setiap klaster, perbarui medoid dengan memilih titik data dalam klaster yang meminimalkan total. Dan terakhir, ulangi langkah penugasan dan pembaruan sampai tidak ada perubahan medoid atau penugasan titik data. Nah, contoh penerapan nyatanya itu, metode ini digunakan untuk mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atau karakteristik agar lebih mudah dianalisis dan ditemukan polanya. Teknik ini banyak dimanfaatkan di berbagai bidang seperti bisnis, riset, dan teknologi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Contohnya itu ada di pemasaran retail, kesehatan, dan email marketing. Nah, kesimpulan yang bisa saya dapatkan itu dari penjelasan tadi, dapat disimpulkan bahwa clustering ini merupakan salah satu metode penting dalam unsupervised learning yang berfungsi untuk mengelompokkan data berdasarkan kemiripan karakteristik baik K-means maupun K-medoids yang memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk cluster yang optimal agar pola dalam data lebih mudah dipahami. Perbedaannya itu terletak pada pusat clusternya, mana K-means menggunakan nilai rata-rata, K-medoids itu menggunakan titik data asli sehingga lebih tahan terhadap outlier. Dengan penerapan yang luas di berbagai bidang seperti pemasaran, kesehatan, dan analisis data bisnis, metode clustering ini menjadi alat yang efektif untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Saya sampaikan, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.